Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita ketemu lagi di HOI, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi, tahu tapi tidak mengerti karena kami HI on the weekend. Karen, Lagi di laut, Cing. di laut beneran lo. Gita, Ya, lo kan nonton Taylor Swift. Taylor Swift berapa hari di sana? Kemajuan banget lo, Nang, penampilan lo, Nang, bener, Nang. Lo di mana? Kantor, Cing. Lo di mana, Taza? Delegasi Taiwan, Cing. Lo di mana? di Cimahi, Cing. Lo lagi di mana? Tempat minum. Harusnya bilang gini, excuse me, gitu ya. Tapi telat. Itu mau ditahan, tapi keluar. Oh, ini untuk coba spesial buat pelanggan. Yang bersih, Iya. Nunduk lagi. Jauh, Pak. Oke. Sendiri karena Gilbas masih ada di Bali, tapi seperti biasa kalau on the weekend itu pasti ada tamunya. Dan tamu yang hadir kali ini, gue kenal dari dia kecil ini. Dan menurut gue salah satu orang yang mempunyai hobi aneh, karena hobinya adalah belajar. Sampai sekarang masih belajar. Ini dia Dr. Putri Anissa Kamila. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah, baik Pak. Mau ya Bapak. Oh, Ci, ini kita mau pembicaraan profesional kan kita ketemunya udah dari kecil kan? Iya, Betul. iya. Sekarang spesialis jantung dan pembuluh darah. Spesialis jantung. maksudnya pembuluh darah itu apa? Pembuluh darah itu ya arteri, vena, semua pembuluh darah yang ada di tubuh kita, termasuk di dalamnya. Maksudnya kalau spesialis jantung udah pasti spesialis pembuluh darah? Iya dong, jantung dan pembuluh darah karena saling satu kesatuan, nggak bisa dipisahkan. Oh, apa maksudnya ada gangguan di pembuluh darah sini? Datangnya ke dokter jantung juga? Bisa, salah satunya kalau kita ada gangguan di pembuluh darah tangan gitu, kita bisa datang juga ke dokter jantung untuk dicek. Kalau aritmia? Aritmia itu gangguan listrik jantung, berarti kan jantung juga tuh. Listrik? Iya, jadi kan jantung kita kan sistem listrik. Nah, kalau ada gangguan di kelistrikan jantung atau aritmia. Ada listrik, bener-bener listrik yang nyetrum. Apa tuh? Itu kelistrikan itu bener-bener. Ya ada tapi dia nggak nyetrum gitu. Tapi kan. Bukan listrik dong. Aduh, susah juga ya. Kalau Frekuensi gitu. Iya dia kan. frekuensi lagi. Dia lagi. Radio lagi. Jadi kan detak jantung kita tuh awalnya dari impuls listrik ya, kelistrikan jantung yang akhirnya bisa membuat jantung kita tuh bisa berdetak gitu kalau kata orang awamnya kan. Itu semuanya suatu sirkuit listrik yang ada di jantung kita gitu. Maksudnya yang menghasilkan listriknya itu? Ada namanya pacemaker cell ataupun sel di jantung yang bisa menghasilkan impuls listrik untuk memulai suatu detak jantung seperti itu. Oh, kalau yang kayak dibilang kayak pakai alat pacu jantung, nah itu. Nah ya, jadi dia si pacu jantungnya tuh berfungsi untuk membantu kelistrikan jantung yang bermasalah biar tetap bisa berfungsi normal. Yang kalau film duar digituin? Itu ya film-film. Iya. Ya, itu apa? Itu listrik juga dialirin? Iya, itu kan dikejut, terapi kejut namanya. Itu untuk dalam kondisi yang gawat diberikan untuk meriset kelistrikan jantung biar dia normal lagi gitu. Pakai listrik? Ada pakai listrik. Kalau kita pegang, makanya kalau kita lagi mau melakukan terapi kejut, kita harus ngomong dulu tuh, I'm clear, you're clear, everybody's clear. Karena kalau kita ikut pegang, itu shocknya juga akan ke transfer ke kitanya gitu. Yang terkejut siapa? Kan nggak ada, semua orang udah tahu clear. Ya nggak terkejut dong. Ya karena nggak semuanya clear, jadi nggak ada yang pernah nyoba terkejut kan gitu. Ya namanya jangan terapi kejut dong, terapi clear. Oke, kita emang gini kita kalau perdebatan dari dulu ya. Iya. Selalu. Tapi ini karena ini acara internasional, Dok. Oke. Kita harus tanyain pengalaman internasionalnya. Oke, aduh. Pertama kali ke luar negeri kapan? Jalan-jalan apa sekolah? Terserah, apa aja. Yang pertama kali ke luar negeri mau SD kayak jalan-jalan, kelas 2. SD ke kelas 2 jalan-jalan ke mana? Ke Singapura. Kamu orang kaya berarti, Dok? Kan situ ininya. Biasanya kelas 2 udah ke SD. Udah.
Kelas 2 udah ke Singapura? Udah ke Singapura. Alhamdulillah. Hanya jalan-jalan? Jalan-jalan, ngabisin uang orang tua. Oh, berarti orang tuanya yang kaya, Kaya, ya? Ada betul. orang kaya. Setelah itu? Masih jalan-jalan ya? Iya. Umroh deh, umroh. Umroh? Biar seimbang kita. Iya, umroh. Umur-umur? SMA deh. SMA udah? Alhamdulillah. Alhamdulillah udah umroh. Habis itu? Baru yang buat belajar. Tahun 2008 2008 ke Taiwan. Untuk Ini udah dokter? belum mahasiswi. Masih kuliah. Ngapain? Maksudnya di sana ngapain? Asian Pacific Congress untuk medical students. Buset. Kongres. Emang kuliah tahun? 2007 2007 kuliah? 2008 keluar berangkat. negeri? Iya. Apa? Kongres. Kok udah ikut kongres masih sekolah? Kan ada kongres khusus mahasiswa tuh. Yang untuk mahasiswa kedokteran, Asia Pasifik itu bikin kongres. Tahun itu di Taiwan. Dia muter-muter gitu biasanya, se-Asia Pasifik. Jadi semester 2-an lah gitu. Semester 2-an lah. Terus habis itu? 2009 kayaknya. Ke? Belanda. Ngapain? Research exchange. Ya, belajar lah. Berarti Masih kan- mahasiswa itu? Mahasiswa. Mahasiswa ke Belanda? Research apaan mahasiswa? Research exchange, ikut research imunologi. Imunologi? Ikut apa profesor di Belanda, lihat-lihat mereka riset gitu. Itu maksudnya dapat dari mana infonya? Atau ada tawaran atau ada? Jadi di tiap tahun itu ada namanya Asosiasi Medical Students yang internasional. Mereka tuh punya program exchange. Terus daftar, ikut seleksi. Alhamdulillah dapat di Belanda, di Erasmus waktu itu. Berapa lama tuh kalau kayak gitu? 1 bulan. Oke, masih kuliah nih. Masih kuliah. Belum dokter berarti? Belum. Oke. Ini nggak sombong kan ya? Tapi Enggak. Oke. Enggak. Jadi dokter berapa tahun? 6. Dokter umum ya? Udah koas tuh? Yang mana nih? Ke Belanda kemarin? Bukan, yang jadi dokter. Udah dengan koas. Jadi Bukannya 7 tahun, 5 tahun kuliah, 2 tahun koas? enggak, sekarang lebih cepat. 4 tahun, terus kita 4 tahun sarjana kedokteran, terus 2 tahunnya koas, jadi 6 tahun lah. 6 More or tahun, less. ya. Oke, dari Belanda ke? Kayaknya ada lagi tapi lupa. Tapi abis itu ke Itali tahun 2018. 2018. Ini udah jadi dokter? Ini udah jadi dokter residen, dokter yang lagi sekolah pendidikan dokter spesialis. Di mana? Di Malang, di FKUB. Di UB. Dokter umumnya juga UB? Iya, dokter umumnya di UB juga. Oh. Alhamdulillah. Lagi residen jantung? Lagi residen jantung, terus salah satu papernya keterima untuk dipresentasikan di acara di kongres di Italia waktu itu. Gitu. Taruh nih ya. Iya. Masuk SD, umur? Tahun? 97. 97. Lulus berarti 2003. Enggak deh, 98 begitu. 98. Lulus 2004. Iya. 2004 sekolah SMP. Lulus 2007. Kok bisa? Oh iya. Dokter bukan sih lo? Tambah-tambahan. SD-nya 5 tahun. Hah? Kan akselerasi. Jadi agak bingung ya. Jadi kalau gini kayak orang nggak percaya nih dokter apa bukan. Cuman emang begitulah agak. SD 5 tahun? SD 5 tahun. Karena akselerasi? Iya. Lulus SMA 2007? Masuk FKUB? Iya. Selesai 2013? Nah, ini udah inget nih. 2013? 2013 terus ngapain? Internship setahun. 2014. Oke. Internship tuh ngapain? Internship itu adalah program wajib pemerintah waktu itu. Kayak PPT gitu, PTT? PTT, tapi ini untuk biar lengkap lah jadi dokter umumnya. Gitu. Oke, jadi 2013, 2014. 2014 ngapain? 2014 sampai 2015 pertengahan PTT. PTT-nya? Pengabdian di Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Utara, Tanjung. Memang itu harus dilalui oleh semua dokter? Tidak, saat itu sudah jadi pilihan. Boleh ikut, boleh, enggak juga nggak apa-apa. Kelebihan dan kekurangannya apa? Kalau ikut itu punya kemudahan apa? Kalau nggak ikut apa? Oke, karena waktu itu memutuskan untuk PTT supaya menambah poin untuk daftar sekolah spesialis. Karena sudah pernah mengabdi di daerah yang jauh gitu. Oke, selesai? 2015 akhir. Dari 2015? Kerja sebentar tuh. Kerja sebentar. Sambil persiapan ujian PPDS. Program Pendidikan Dokter Spesialis. Ya. Masuk di tahun? 2016. Jadi langsung kelar
nggak Satu. gitu 2016 langsung masuk PPDS. Iya. Sampai 2020. 4 tahun. Oh. 4 tahun. Iya. Di PPDS itulah Pergilah. ke Italia. Iya, betul. Oke. 2020 kelar. 2020 akhir Desember. Berarti kan belum kerja tuh semua. Nggak nyari Belum. duit. Lama banget jadi dokter ya? Iya, belum. Sempat nyari duitnya kan pas PTT. Iya. Jaga-jaga klinik. Iya, belum balik modal lah. Makanya iya. mahal dokter gitu kali. Iya, mungkin. Oke, selesai 2020. Oke. Selesai. Iya. Udah praktek deh tuh. Praktek, alhamdulillah. Di Rumah Sakit Universitas Brawijaya Malang. Sebagai spesialis jantung dan pembuluh darah. Usia berapa tuh? Baru 30 tahun. Ulang tahun ke-30. Berarti muda dong. Sebagai dokter spesialis. Termasuk Lulus muda. spesialis 29 tahun, mulai kerjanya umur 30 tahun. Termasuk muda dong. Iya, alhamdulillah. Termasuk yang paling muda nggak di angkatan? Di angkatan paling muda. Tapi ada yang lebih muda, Mas, Pak. Ada lah ya. Tapi di angkatan itu Paling muda. seluruh residen. Iya. Oke, udah gitu sekarang nyari duit dah. Ada. Iya, dari 2021 kan, sampai saat ini. Oke. 2024 ya. Terus kemana lagi keluar negerinya habis itu? Oke, habis itu kongres kan sekali. Terus kemarin nih baru tahun 2023 ke 2022 bulan Juni ke Belanda lagi. Ngapain? Course, pelatihan, kursus. Berapa lama? Seminggu. Habis itu? Pulang ke Indonesia, cari duit lagi. Terus tahun 2023 pergi lagi ke Belanda untuk fellowship. Fellowship apa? Fellowship adalah suatu training program untuk menambah keterampilan pengkhususan skill. Jadi kayak kayak kita lebih ke spesialistiknya. Apa? Cardiac imaging, CT scan jantung, MRI jantung gitu. Jadi yang ngebacanya? Ya. Bagian yang ngebacanya atau bagian yang apanya tuh? Bagian semuanya harusnya. Ngebacanya, terus ngambil gambarnya gitu. Ngambil gambarnya kan cuma digituin doang. Ya kan harus ada yang mensupervisi, bener nggak nih potongannya gitu. Tapi mau supervisi aja kalau untuk ambil gambar sih. Terus yang disekolahin belanja ininya apa? Apanya? Bacanya. Ini hasil CT scan nih kayak Ya, gini artinya. betul. Itu berapa lama? 6 bulan. 6 bulan di Belanda. Kenapa harus di Belanda? Karena sih banyak alasannya. Salah satu tuh kita alhamdulillah senternya itu adalah one of the best cardiac center di Eropa dan nomor 20 terbaik di dunia. Jadi memang dia tempat kalau kita mau belajar kan cari tempat yang memang bagus ya. Jadi biar bisa Kenapa nggak dicari yang terbaik aja? Kenapa harus yang ya, ada lagi alasannya. Karena? Yang kedua karena suaminya lagi S3 di Belanda. Suaminya lagi S3. S3 di Belanda. Jadi kan biar nggak Berarti LDM. sama suami umuran nggak jauh-jauh sih? Beda 4 tahun lah. Kakak kelas dulu. Kakak kelas. Berarti dia juga urutannya bisa kayak begini nih? Iya, jadi setiap kita ke luar negerinya itu sebenarnya barengan. Jadi kalau pertanyaannya sama nih, ditanyakan ke suami, jawabannya akan sama juga waktu-waktunya karena kita barengan keluar negerinya. Oh. Udah, sekarang udah kelar semuanya nih? Alhamdulillah, Suami udah kelar belum, S3? Belum, 2 tahun lagi. Kan 4 tahun. Lama, buset, lama-lama Lama banget. Iya, benar-benar. Ini udah tahun kedua suami? Yes, betul. Ini lagi di sini lagi ngapain? Lagi penelitian. Mengerjakan penelitian. Nyari uang nggak di sana, di Belanda? Tidak, karena fokus untuk belajar. Ini harus di state dengan jelas. Emang nggak bisa kerja itu? Tidak. Ya Allah. Kan pelajar, tugas belajar, jadi harus belajar. Iya. Udah sekarang jadi nggak ini. Sekarang praktek di sini. Dokter Suami, Putri ini. Dokter Putri, iya praktek. Masih lagi praktek sekarang. Ada rencana sekolah lagi? Aduh, April ini bulan depan. April bulan depan sekolah apa? S3. 4 tahun lagi? Kurang lebih lah. Jadi pulangnya cuma bentar, seperti Iya, lagi. ini Oke. saya sebagai orang tua. Oke, boleh. Sebagai orang tua tuh ada loh harapan. Kapan ya gue dapat duit dari anak gue? Ini kalau begini kan Gak dapet. nggak ada uang kan? Umur udah 32. tambah 4 tahun lagi 36. Iya. Tapi dokter tuh kayaknya umur 40 tahun ke atas ya. Amin, insya Allah. Kan ada suatu hal yang dicari selain dari duit kan. Amin. Beneran ini. Jadi
bener yang dibilang yang bisa jadi dokter itu emang anak orang kaya? Sebenarnya sih nggak juga ya, karena sekarang alhamdulillah pemerintah udah banyak program-program untuk membantu yang mungkin kurang beruntung untuk bisa sekolah kedokteran. But iya benar sekolah kedokteran tuh butuh banyak pengeluaran seperti itu. Miliaran banget itu. Bisa, ya. Tapi sekarang udah banyak ya program-program. Jadi ya memang mahal sih memang. Cuman gitu. Cuman gimana? Kan cuma dulu kan katanya hanya orang kaya, hanya anak-anak orang berduit gitu ya. Mungkin dulu zamannya Buya atau zamannya Mama gitu kan. Tapi kan sekarang itu tadi udah dari kampus tuh juga udah banyak bantuan, pengurangan, keringanan gitu udah banyak yang kayak gitu-gitu Bu. Jadi lebih terbuka untuk teman-teman yang dari mungkin yang kurang beruntung untuk bisa kuliah kedokteran. Jadi nggak tertutup kayak zaman mungkin dulu-dulu banget gitu Bu. Oke lah, jadi dokter umum deh. Iya Bu. Masuk spesialisnya kan juga kapasitasnya dikit. Iya Bu. Kalau misalnya dari UB ya, Iya. ada yang berapa jadi dokter satu angkatan? Satu angkatan mungkin 180 ke 200. 180 ya. Terus daya tampung spesialis? Tergantung tiap prodi. Tergantung tiap program studi yang diinginkan. Oke, ada berapa program studi? Ada, kita minta bocoran dulu ya. 15. Ada 15-an? 15. 15, jadi kita hitung satu angkatan aja ya. Taruh kata itu lulusnya bareng 180 orang. Prodinya ada 15-an. Menerima berapa residen Bisa setahun? 6 sampai 8. 6 sampai 8, taruh yang paling banyak 8 dah. 8. 120 orang. Berarti ada 40 orang yang tidak bisa jadi spesialis. Tapi kan sekarang banyak dokter itu mereka udah nggak semuanya mau jadi spesialis, Boy. Ada yang pengen S2 manajemen rumah sakit, ada yang pengen S2 Master of Science. Jadi kan nggak semuanya mau jadi dokter spesialis gitu. Iya. Ya, tapi kalau hitungan kasarnya kayak gitu, ada 40 yang Kalau semua mau jadi dokter spesialis. ya, tapi ada 40 yang tidak akan jadi dokter spesialis. Hitungan Kasaran ya. kasarannya. Nah, itu yang jadi Master of Mars itu apa sih? Magister Administrasi Rumah Sakit. Ya, MMRS juga ada kan, manajemen rumah sakit gitu. Oh, iya. Tapi memang daya tampungnya akan selalu lebih dikit daripada lulusannya. Trennya akan semakin meningkat sih, Boy. Karena kan dengan... Kan Pak Prabowo lagi butuh banyak banyak dokter. Berapa dokter ya? Ribuan dia bilang. Iya, kita. betul. Emang kita kekurangan dokter apa kurang rata? Kalau kita kekurangan dokter, kurang. Dan tapi memang juga penyebarannya juga kurang rata. Jadi bukan hanya jumlahnya doang, tapi penyebarannya juga butuh diperhatikan. Karena Ada yang oversupply nggak? Provinsi yang oversupply? Kita nyebutnya dense ya, padat kayak di Jawa atau di kota besar seperti DKI, Jawa Timur tuh memang dia padat dibandingkan dengan daerah seperti di luar Jawa gitu. Itu karena apa? Karena nggak ada rumah sakit yang ini. Maksudnya kalau keluar Jawa juga tidak ada fasilitas yang... Nah, kalau kita kan dulu ada statement seperti itu ya, tapi sekarang pun di rumah sakit di luar Jawa di bawah bimbingan kementerian tuh mereka udah cepet tuh pembangunannya. Jadi seperti itu. Mungkin itu kompleks ya, tapi kayaknya penyebaran yang perlu diperhatikan salah satu. Pernah dengar nggak inian di Korea dokter pada mundur? Pada magang ya? Magok. Spot protes? Iya protes. Yes. Karena mau nambah FK. Kok bisa kebalik ya? Ya jadi karena kalau nggak salah baca nih, yang di Korea itu kan karena mereka menilai daripada menambah jumlah FK-nya, mereka merasa harusnya kesejahteraan mereka itu dipenuhi dulu, jadi biar mereka tidak kekurangan dokter gitu kan. Ya gitu, jadi mereka mogok. Ya rumit lah ini mengenai masalah kedokteran ya. Ini bisa bikin podcast satu lagi, Buy. Apa? Masalah kerumitan di dunia kedokteran ini, Buy. Betul. Iya. Nih ya dokter ya. Oke. Nih sebagai pasien. Oke. Kalau kita ke dokter, itu satu hari harus kosongin jadwal. Oh gitu. Tidak ada jadwal yang pasti. Oh gitu. Gimana tuh? Iya nggak sih? Banyak yang ngeluh nggak sih pasien? Nih kita udah datang, terus nungguin dokternya. Tuh ngapain sih dokter itu? Ngapain sih dokter itu kenapa? Ya, mulai jam 6 misalnya. Kita udah datang jam 6. Dokternya masih ini sering banget. Itu apa penyebabnya? Ini sebenarnya banyak ya penyebabnya. Kayak mungkin kalau dokternya juga termasuk dokter yang mengerjakan tindakan gitu kan. Ada operasi emergensi atau
tindakan kegawat daruratan yang tiba-tiba harus gitu ya, mungkin dokternya akan ke sana dulu baru ke poliklinik. Itu salah satu yang bisa bikin keterlambatan gitu ada sih. Cuman kalau dia sengaja gitu praktek jam 6 terus dia baru pergi jam 6 dari rumah sih kayaknya nggak ada ya dokter yang mensengajakan ketidaktepatan waktu tuh kayaknya nggak ada. Itu pasti ada alasan dia tidak. Pasti ada alasan. Mungkin dipraktek di tempat lain dulu. Praktek di tempat lainnya dulu yang molor. Itu juga bisa karena misalnya dokternya praktek dulu di rumah sakit lain, terus karena 1 dan 2 hal dia nggak bisa selesai tepat waktu. Contohnya nih ada satu pasien yang membutuhkan waktu banyak untuk beliau menjelaskan kan jadi panjang. Jadi dia di sini jadi panjang, pas mau pindah jadi molor kayak gitu kan itu juga bisa. Harusnya dikomunikasikan ke pasien yang nunggu. Iya. Ya, kayak kemarin saya ke dokter. Terus tiba-tiba ada kemundur, tapi dijelasin sama si orang apa? Nurse-nya biasanya. Nurse-nya dikasih tahu. Di dokter Sunu ternyata harus ada meeting pasien gawat. Biasa gitu. Jadi kayaknya Bapak akan mundur 30 sampai 45 menit. Nah, itu enak, tapi ada yang ini kapan nunggu ya? Dokternya masih di perjalanan. Oh. Coba tolong disampaikan. Tuh. Ya. Komunikasi aja sebenarnya. Komunikasi. Karena yang datang itu orang yang butuh. Benar. Jadi terasa loh di kita. Oh iyalah, mentang-mentang gue butuh, butuh gue bisa gitu apa ya. gitu. Iya, betul. Padahal kan bayar. Padahal kan kalau dikasih tahu kan diterima ya, Bu? Diterima. Ya kan, apalagi dokter itu, dia sedang meeting sama keluarga yang ada pasien ini lagi sakit, apakah butuh tindakan operasi atau apa, kan ada meeting sama beberapa dokter katanya gitu. Nah, itu butuh waktu yang lama. Kita sebagai pasien yang ini juga akhirnya mengerti. Oke. Sekarang kita ngomongin penyakit jantung. Oke. Gimana, Boy? Saya ini sekarang ring 1. Ring 1 udah masuk ke ring 1. Penyebabnya apa sih? Penyebabnya berarti itu kan penyakitnya namanya jantung koroner karena ada penyempitan kan di pembuluh darah. Ya penyebabnya karena adanya penyempitan di pembuluh darah koroner, yaitu pembuluh darah di jantung. Nyempit ya? Iya, karena kenapa bisa nyempit? Karena ada proses penimbunan lemak di dalam dinding pembuluh darah yang diakibatkan karena banyak hal. Sebentar, diakibatkan atau disebabkan? Oh, salah ya. Disebabkan oleh ya. Ini kita pernah membahas nih. Disebabkan sama diakibatkan beda nggak harusnya? Caused by sama aja kayaknya kalau bahasa Inggrisnya. Ya sebabkan tuh belakangannya akibat. Kenapa kalau disebabkan sama diakibatkan oleh disebabkan oleh sama diakibatkan oleh sama nggak? Disebabkan oleh diakibatkan. Sebagai seorang dokter coba. Ini gue kayak merasa ini kan gitu kan, kalau mau dijawab kan sama Om sendiri ntar durhaka gitu ya. Emang bener, disebabkan sama diakibatkan. Pembuluh darah menyempit itu disebabkan oleh salah satunya. Oh ini, disebabkan karena merokok. Oke, sama nggak? Pembuluh darah menyempit itu diakibatkan oleh merokok. Ini sama ya, Mah? Ya masa sebab sama akibat sama? Jelas-jelas sebab. Kan beda, Boy, kalau dia ada sebab. Akhirnya baru ada akibat karena sebuah sebab ini. Jadi ini episode bahasa Indonesia nih, jadi terbuka deh. Ini gue nggak bisa bahasa Indonesia. Disebabkan sama diakibatkan. Sama aja atau enggak menurut dokter? Kayak konteks aja, Boy. Konteks. Kalau tadi nulisnya kayak gitu, merokok menyebabkan penyempitan pembuluh darah atau pembuluh apa tadi yang nomor 2 ya? Diakibatkan oleh merokok. Penyempitan diakibatkan oleh merokok, kan ada olehnya. Disebabkan oleh juga. Ya berarti kan sama kalau konteksnya begitu ngomongnya kita. Sebab sama akibat sebenarnya sama. Kan konteks, Boy. Konteksnya apa? Itu. Oleh. Ini bisa nggak kita langsung ke pertanyaan aja? Ya, emang beginilah keluarga kita nih, saudara-saudara. Oke. Disebabkan oleh salah satunya? Rokok. Apanya? Penyebabnya? Apanya rokok yang menyebabkan? Zat beracun di dalam rokok. Jadi di rokok itu kan nikotin. Nggak nikotin doang, tapi kan dia banyak ya racun-racun lain kan. Nah, salah satunya itu bisa merusak pembuluh darah. Nih jadi ceritain dulu ya, Boy. Jadi pembuluh darah kita itu yang sehat, itu dia ibaratnya tidak mudah ditempelin lemak-lemak tuh. Dia punya metode proteksi. Nah, pembuluh darah yang sehat. Pada saat kita merokok, zat-zat toksik di dalam rokok itu akan merusak pembuluh darah kita. Sehingga
yang tadinya dia bisa melindungi dirinya untuk nggak ketempelan lemak, fungsi itu hilang. Nah, jadi pembuluh darahnya rusak, otomatis lemak-lemak atau kolesterol itu gampang menyusup ke dalam dinding pembuluh darah, tertimbun di situ, jadinya sempit. Nah, seperti itu. Makanya merokok itu menyebabkan salah satu faktor resiko dari terjadinya penyakit jantung koroner. Resikonya ada 5 nih, saya tahu nih. Oke. Resikonya ada 5 nih. Satu, faktor turunan. Betul. Smoker, gula, kolesterol, hipertensi. Yang merusak pembuluhnya itu, yang mana? Oke, merokok iya. Hipertensi iya. Gula iya. Kolesterol? Terus kolesterol yang tinggi, otomatis karena dia tinggi, dia akan banyak kan yang bisa menyusup ke dalam darah. Usia itu juga bisa. Keturunan itu juga bisa. Tadi ya genetic factor itu. Gak bisa, jika ada orang tidak merokok, masih ada resiko penyempitan pembuluh darah nggak? Bisa. Kalau makan gula banyak, lemak banyak, kolesterol banyak? Bisa. Karena dia akan merusak pelan-pelan, secara perlahan, dia akan merusak integritas dari pembuluh darahnya itu. Jadi mungkin aja nih, mungkin aja ada orang yang ternyata sekarang karena dia nggak ngerokok, tapi penyempitan pembuluh darah ada. Bisa. Tinggal masalah toleransinya aja. Tinggal. Ya, toleransi kan, ya ini baru 40%, jadi belum ini. Ya, proses penyempitan itu akan proses yang berjalan terus. Lama. Ya. Nah, kalau dia semakin nggak ini sehat, kata kuncinya lama kan itu. ya kronis dia, ya kan proses berkelanjutan. Lama. Bukan akut. Akut sama kronis bedanya apa? Kalau kronis tuh lama, akut itu yang sifatnya mendadak atau baru gitu. Oke. Nah, serangan-serangan jantung itu Oke, jadi disebabkan gini, oleh terjadinya sumbatan pembuluh darah yang bisa bersifat total. Jadi gini, Boy. Pada saat kita pembuluh darah kita menyempit, itu kan prosesnya kronis ya, Puluhan satu tahun. tahun. Oke lah ya, Puluhan dia tahun. menyempit. Iya. Puluhan tahun. Dikasih tahu dokternya ya? Iya, oke. puluhan tahun. Jadi kalaupun sekarang tetap merokok, ntar puluhan tahun lagi masih. Agak, bukan gitu logikanya saudara-saudara. Oke, jadi gini, itu kan Bisa. pembuluh darahnya udah menyempit tuh, Boy, ya kan? Suatu saat dia si sempitannya itu bisa robek atau cuil ya. Pada saat terjadinya robekan di tumpukan lemak itu akan men-trigger atau merangsang reaksi-reaksi radang, penggumpalan darah, langsung seret teroklusi dia. Akutnya tuh di situ namanya. Yang serangan jantung. Yang serangan jantung itu. Oke. Kayak gitu. Kalau penyakit jantung koronernya sendiri kan ada yang kronis, ada yang akut. Nah, yang PJK-nya yang jantung koroner itu dia lama. Terus kalau dibiarin terus nggak diobatin, si lemaknya itu penyempitannya robek, merangsang terjadinya reaksi-reaksi akut tersebut. Penyumbatan. Jadi harus robek dulu biar terjadi Biasanya penyumbatan. robek, pecah, cuil itu bisa. Atau kalau pengencer darah gunanya untuk Pengencer darah gunanya kalau orang awamnya bilang untuk mengencerkan darah kan, tapi sebenarnya itu dia berfungsi juga untuk mengurangi terjadinya gumpalan-gumpalan darah seperti itu. yang mungkin aja nggak bisa ngelewatin sempitan itu. Bisa jadi harapannya seperti Seringan itu. mana? Karena serangan ini? Karena itu cuil-cuil atau karena darahnya ada yang gumpal? Kalau serangan jantung pasti dimulai dengan adanya robekan dari plak atau robekan dari timbunan lemak di pembuluh darah. Awalnya itu dulu dia robek, srot, lalu muncul reaksi penggumpalan darah. Dia membentuk gumpalan darah atau clot, trombus atau oklusi ya bahasanya. Oklusi itu dia serangan jantung seperti itu. Dia dimulainya dari robek dulu. Dari robek dulu? Robeknya si plak-plak atau lemak-lemak yang menimbun di dalam pembuluh darah itu. Oh. Robeknya bisa banyak tuh penyebabnya. Karena? Contohnya darah tinggi yang tidak terkontrol, robek. Lagi marah, adanya emotional stress yang tinggi bisa menyebabkan robek. Aktivitas olahraga fisik yang terlalu kuat, yang sifatnya intensitasnya berat, kalau dia belum stabil, nggak pernah pengobatan, bisa jadi dia robek. Akhirnya berujung kepada serangan jantung. Kalau mencegah robeknya itu ada obatnya nggak? Namanya ada stabilisasi yang Buya minum itu yang untuk obat, kalau dikasihnya obat lemaknya. Nah itu dia menstabilkan plak-plak itu, penimbunan-penimbunan itu biar dia nggak gampang robek. Oh. Jadi yang gampang robek itu adalah plak yang tidak stabil. Makanya dia diberikan obat-obatan tertentu yang disebut sebagai stabilizer supaya dia nggak gampang robek ke depannya. Oh. Aman. Aman. Udah ada obat. Berarti ngerokok gimana? Nggak boleh dong.
Ngerokok nggak boleh? Nggak boleh, karena kan pembuluh darah kita kan pembuluh darah koroner kan nggak cuma satu, ya kan? Masih ada pembuluh darah koroner yang lain, yang kanan mungkin atau yang kiri bagian tertentu atau dan pembuluh darah lainnya itu kan bisa rusak juga kalau tetap merokok. Gitu. Nanti tambah penyempitannya muncul lagi di sini atau yang tadinya udah sempit bisa makin sempit lagi gitu bisa. Berarti nggak boleh? Nggak boleh. Nggak boleh. Dikurangi? Dikurangi dengan endpoint-nya berhenti, Boy. Ya dikurangi dulu gitu. Berapa lama kuranginnya? Ya itulah yang masih dibicarakan. Iya, harus berhenti, Boy. Oke deh. Sekarang, lihat tren sekarang, anak-anak muda juga banyak yang kena serangan jantung. Betul-betul. Itu kenapa sih, Dok? Ini cerita boleh, Bu ya? Ya. Jadi pasien Uni itu paling muda kena serangan jantung itu umurnya 26. Oke, karena? Karena jadi anak-anak muda sekarang kan ya, gaya hidupnya kan semakin bergeser ke arah gaya hidup yang tidak sehat. Banyak anak muda yang udah merokok dia dari usia kecil. Banyak anak muda yang udah obes, dalam artian berat badannya berlebihan. Terus ada anak-anak muda juga sekarang kan semakin gak aktif ya, Boy. Mereka jarang exercise, hidupnya lebih sering duduk depan laptop. Ibaratnya kita kalau pesen makanan aja tinggal pakai aplikasi kan, jadi lebih sedentary. Apa? Lebih apa? Sedentary, inactive lifestyle. Oke. Terus anak muda juga generasi muda sekarang juga tend to makannya mungkin kurang sehat karena dari tuntutan hidup ya, misalnya dia kerjanya capek atau bergadang, so dia milih minuman yang dengan pemanis buatan, soda, terus makannya yang instan, yang junk food gitu kan, pokoknya cepet gitu. Itu kalau terus menerus dalam waktu yang lama ya akan menyebabkan sakit jantung yang jatuh lebih muda. Gitu. Jadi ada nih, Boy, penelitian menyatakan tuh sekarang namanya ada paradigm shift. Jadi penyakit jantung ini bukan lagi penyakitnya orang tua. Kalau dulu kan kita kayak penyakitnya angku, penyakitnya nenek kakek kita ya. Sekarang tuh bisa om kita, saudara kita, bahkan kakak kita tuh udah bisa kena penyakit jantung ya karena itu. Tapi kan emang om kita, kakak kita udah tua. Iya, makan abis itu ada kakaknya. Tapi kan Buya umurnya berapa? 54. Pas aku umur berhenti ngerokok ini. Aku berhenti ngerokok itu Buya SMA kelas 1. Karena serangan jantung. Iya. Tahun 86, usia 56. Iya, usia 56. Iya, Boy. Ya maksudnya kan masih ada 2 tahun gue. Susah. Jadi emang katanya tuh dokter tuh paling susah ngasih tahu keluarganya. Itu susah banget. Dokter. Emang kita selalu cari pembenaran sih. Iya, betul. Selalu cari pembenaran sama sesuatu yang tidak instan efeknya, kita lebih cenderung meremehkan. Betul, Boy. Sebenarnya tuh Buya tuh alhamdulillah tidak sampai terjadi serangan jantung ya, Boy. Iya, jangan sampai. Jangan sampai berhenti merokoknya karena wes kadung kena serangan gitu kan. Masa harus gitu dulu. Buya harus berhenti sekarang, Boy. Ini udah nggak ngerokok, di setiap podcast saya udah tidak ngerokok. Oh, sebelumnya? Sebelumnya ngerokok. Maksudnya sebelumnya apa? Sebelum kita take. Kurangin. Nge-vape, Dok. Gimana, Dok? Aduh, ini sudah menduga-duga nih gue bakal tanya soal vape nih ya. Sebenarnya rokok elektrik. It's the same lah. Kita menyatakan dia resikonya sama besar. Resikonya tetap beresiko, Boy. Jadi mau rokok beneran, rokok elektrik tuh tetap nggak bagus gitu. Dulu tuh kan sebenarnya vape itu sempat ada yang bilang kayak sapih ya, maksudnya dari rokok biasa dia vape dengan tujuan berhenti lah. Tapi sekarang kan orang nge-vape jadi nge-vape terus, nggak ada intention dia untuk berhenti ngerokok juga jadinya gitu. Oh, karena ada nikotinnya juga. Ya sebenarnya ya salah satunya ya nikotin, dan ada berbagai zat partikel-partikel lain yang sifatnya kan merusak jalur napas dan lain-lain. Udah ada penelitiannya juga itu? Banyak sih untuk vape kayak gitu. Dan rokok-rokok elektrik. Nah sebenarnya apa sih yang dirasain kalau ini? Oke, jadi khawatir deh sebenarnya. Kerasa berlebihan atau enggak sih? Misalnya, jadi memang paling sering itu. Tapi gue di sini juga. Berarti bukan jantung, orang di kanan gue juga pegel gitu. Gimana sih? Ya jadi kalau untuk dari jantung memang keluarnya adalahnya rasa tidak nyaman di bagian tengah dada, Boy. Sini? Aman dong kalau sini? Bentar dulu, Boy. Okay. Di tengah dada atau di bagian kiri. Sini? Kiri dada. Nah, rasa tidak nyamannya itu bisa banyak, Boy.
bisa nyeri dada, bisa rasa berat di dada, bisa rasanya seperti ditindih atau dicengkrem. Atau kalau orang-orang awam tuh bilang kayak kena angin duduk tuh, kayak orang masuk angin. Rasanya tuh bisa kayak gitu, Bu. Jadi nggak melulu harus dia nyeri, dia bisa rasa tidak nyaman. Di bagian tengah dada atau di bagian kiri, kayak gitu. Yang ada pemicunya, biasanya muncul kalau dipicu oleh aktivitas, misal dia lagi naik tangga, terus tiba-tiba dadanya kok berat ya, dia lagi marah, atau dia lagi olahraga, ada pemicunya lah. Seperti itu. Terus ada beberapa juga nih gejala-gejala yang perlu kita pay attention tuh adalah gejala yang sifatnya atipikal, Boy. Apa itu? Gejala tidak khas, padahal dia bisa jadi ini dari jantung, khususnya pada orang-orang yang punya faktor resiko. Faktor resiko itu apa? Faktor resiko itu adalah hal yang meningkatkan kemungkinan orang ini terkena suatu penyakit. Yang tadi 5 tadi? 5 tadi. Oke. Misalnya apa yang paling sering itu sesek. Dia nggak nyeri dada, tapi dia sesek, gampang ngos-ngosan, gampang napasnya kayak pendek-pendek. Atau juga pada orang-orang tertentu seperti orang dengan penyakit gula atau kencing manis, dia tuh yang muncul lemes, Boy. Lemes, keringet dingin, keringet jagung dingin, terus mual-mual. Nah itu hati-hati. Bisa jadi itu ada masalah juga di jantungnya. Keringet jagung itu maksudnya kita lihat dulu nih. Ini jagung nggak gitu? Nggak, jadi ya sebenarnya itu juga perlu ditanya nih, itu gimana? Itu Iya, kalau istilah ada dari mana gitu kan? Emang keringet jagung itu misalnya semana, misalnya itu sih belum jagung kayak lebih tapi kecil Bu dari jagung. pernah nggak sih ngelihat ini loh, orang kalau kita misalnya keringetnya yang airnya yang keringetnya gede-gede itu loh, Iya nggak netes ya, yang ada di sini. Iya. Yang biasanya Buya keluar mungkin kalau kita lagi abis olahraga berat, abis di gym, terus kan keluar keringet yang kayak di dahi yang gede-gede itu atau di punggung ya. Tapi itu terjadi, tapi dia keringetnya dingin, Boy, gitu, kayak keringet dingin, keringet jagung gitu loh. Buya pernah keringet dingin nggak? Enggak. Nah, jadi ya. Jagung. Pernah. Dia keringet sejagung-jagung juga sih. Cold sweats, keringet dingin. Gitu. Itu kayak lagi masuk angin dong kayak gitu, kayak mual, terus keluar keringet. Kalau lagi mual keluar keringet, itu keringet dingin tuh. Iya, biasanya kalau keringet dingin tuh, Boy, si orangnya akan ngerasa nih kok badannya kayak dingin ya, keringetnya juga lebih dingin kayak gitu. Badannya dingin. Nggak di AC nggak? Keringet lapar. Mirip lah, Boy. Kayak keringet lapar. Mirip kayak gitu. Biasanya dia muncul napasnya agak ngos-ngosan atau dadanya nggak nyaman dengan keringet dingin. Gitu. Oh, itu tanda-tanda kemungkinan adanya penyakit jantung koroner. Tapi itu tiba-tiba bisa hilang gimana? Kalau bisa hilang, kalau dia hilang sendiri, hilang dengan istirahat atau dia hilang dengan obat, maka kita sebutnya adalah penyakit jantung koroner yang sifatnya stabil. Ibaratnya bukan suatu bentuk kegawat daruratan, Boy. Tapi kalau dia kayak tadi, dadanya nggak enak, keringet dingin yang terus-menerus, setengah jam nggak hilang-hilang, terus atau udah dipakai istirahat, udah diminumin obat, nggak hilang-hilang, atau dia malah semakin nggak enak rasanya, itu mesti waspada, masuk ke penyakit jantung koroner yang tidak stabil atau serangan jantung itu, Boy. Gitu. Bedanya tuh di situ. Nah, anak muda yang terserang ini lebih banyak kalau yang udah ditangani lebih banyak karena faktor keturunan, apa gaya hidup, apa? Kalau dari pengalaman Uni, 2 sih, Boy. Dia perokok sama memang ada genetik. Perokok mulu. Tendensi. Jadi dia misalnya ayah ibunya ada diabetes atau udah ada penyakit jantung atau dulu ayahnya meninggal karena penyakit jantung, terus sekarang anaknya merokok. Ayahku dong kalau kayak gitu. Sengaja banget dituju ayahnya meninggal karena penyakit jantung. Iya. Emang dia tuh, oh iya tadi turunan ya. Kalau berdasarkan kasus yang paling sering Uni hadapin sih biasanya rata-rata perokok, genetik sama obes. 3 lah paling sering itu. Kalau yang muda-muda. Yang muda-muda. Paling sering kayak gitu. Waduh. Kalau ya, ini Masih kalau. mencari pembenaran. Iya. Cari pembenaran ngerokok ini. Oke. Kalau dia ngerokok ya, apa yang harus dilakukan supaya meminimalisir kemungkinan penyempitan itu, serangan itu apa? Tapi dia ngerokok. Gak bisa, Boy, berhenti, ya Allah. Gak bisa dia sama olahraganya. Ya, gimana ya, Boy? Itu ibaratnya gini loh, Boy. Kayak Buya punya sakit gula ya, kencing manis gitu kan. Buya suka makan manis.
Buya kasih obat, tapi gulanya manisnya terus, nggak dikontrol. Jadi kan sama aja kayak kita apa tuh? Bukan. Dia Sambil namanya merokok. sambil merokok. Nggak bisa, Buy. Eh? Nggak boleh. Seimbang gitu? Nggak ada. Bukannya seimbang? Nggak bisa ditawar harga pas. Jadi ibaratnya gitu loh, kita ngobatin, tapi kita juga tetap mempertahankan yang bikin kita sakit gitu kan ya. Kayak begitu, Buy. Enggak, bukan udah terserang ini. Belum. Belum. Mm. Dia ngerokok nih, ini anak-anak umur 20-an lah. Belas-belasan awal-awal ngerokok. Apa yang harus dia lakukan? Untuk tidak berhenti merokok. Oke, ini tuh just to be fair ya. Iya. Oke, jadi gaya hidup sehat, contohnya exercise yang rutin, makan makanan bergizi, contohnya kayak rendah lemak, rendah garam, protein yang tinggi, terus dia menjaga berat badan, itu pasti gaya hidup sehat yang memiliki potensi untuk menurunkan, meminimalkan resiko terjadinya penyakit jantung koroner. Tapi ada satu lagi yang harus dilakukan, smoking cessation. Harus berhenti. Jadi tidak sempurna upaya kita untuk menghindari kena penyakit jantung koroner kalau tidak berhenti merokok. Mau 5-5-nya dikerjakan, tapi kalau tidak dihentikan rokoknya ya tidak sempurna gitu. Jeng jeng jeng. Gimana? gula Gula apa tuh? Kenapa juga gula? kan gula juga faktor resiko. Orang diabetes maksudnya. Iya, Boy. diabetes. Iya, orang Ah. diabetes itu faktor resiko. Artinya kan nggak boleh makan gula. Kalau- Orang akan diabetes kalau makan gula terus kan? Aduh, nah jadi itu sebenarnya tidak langsung begitu ya. Jadi memang diabetes suatu proses kompleks, terjadi adanya kerusakan di sel-sel di tubuh kita yang berfungsi untuk meregulasi gula, memetabolisme gula. Nah, dia rusak tuh. Karena Salah satunya unhealthy diets, ya kan, kayak gula yang tinggi, obesitas dan lain-lain. Tapi tidak membuat hubungan pasti. Makan gula banyak akan kena diabetes. akan menyebabkan Diabetes. diabetes gitu. Beda seperti merokok akan menyebabkan penyakit jantung koroner. Iya kan banyak yang bilang kalau emang kayak begitu ya gula juga dilarang dong. Kan dia juga menyebabkan penyakit diabetes. Sebenarnya bukan dilarang, tapi jumlahnya harus dikontrol. Ada tuh berapa gram sehari untuk orang yang non diabetes. Rokok nggak ada? Nggak ada, rokok di stop. Maksudnya nggak ada takaran nikotin boleh berapa? Di stop. Di stop pemirsa. Jadi untuk merokok itu adalah pemberhentian merokok, tidak ditakar, tidak direkomendasikan 1 batang per hari, enggak, di stop. Jadi 0, nggak boleh. Kalau gula ada takaran. Gula ada ininya, Boy. Apa kalau untuk orang yang tanpa diabetes berapa takaran ini berapa gram per hari, untuk orang dengan diabetes itu ada ininya lagi. Gimana, Boy? Bingung? Kan sama-sama berbahaya ini zat. Sama-sama berbahaya kan zat ini. Misal taruh ya kita sebutnya zat yang berbahayanya di rokok nikotin. Ya oke deh. Ya kan? Boleh. Nikotin. Itu harus di stop sama sekali kalau nikotin. Dia mau nanya kalau nggak pakai nikotin boleh. Nah, Masalahnya rokok itu dia tidak not only Nikotinnya. nikotin yang merusak, dia kan banyak, ada ribuan zat di rokok itu yang sifatnya toksik. Jadi bukan masalah hanya nikotinnya aja. Maksudnya Tapi nikotinnya memang yang bikin kita jadi ketagihannya kan Nikotin itu nikotinnya. yang adiktifnya itu nikotinnya. Iya, makanya kan ada kayak pengobatan nikotin replacement, ada nikotin chewing, apa tuh yang diganti pakai permen kayak gitu. Itu kan kalau kita ngerokok nih, kalau kita misalnya pakai cangklong lah, Cangklong. pakai pipa, terus rokoknya tuh nggak langsung ke mulut, itu ke pipa, ntar di pipanya tuh kayak ada minyak-minyak, apa ya namanya, susah dikasih taunya. Gue ngerokok dulu ya, gue kasih lihat nih. Kayak di filternya kan tuh, itu akan menguning. Itu akan menguning. Nah itu yang masuk ke dalam darah ini kita, menguning di dalam tubuh kita juga itu. Dia akan menyebabkan bukan menguning ya, dia merusak paru kan. Ya apa namanya, kalau filter itu kan dia tidak memfilter yang masuk ke tubuh kita semua. Dia memfilter tuh hanya membatasi yang tadi Muncu bilang itu. Jadi nggak terlalu banyak yang masuk. Iya, tapi sebenarnya pun sedikit, dia tidak secara pasti bisa
mengatakan nih, oh kalau kita pakai filter, zat ini terfiltrasi berapa persen, ini berapa persen, mereka nggak ada kayak gitu. Sebenarnya kan kadang-kadang yang kita tidak bisa, yang berbahaya itu kan toksik lainnya itu loh, Bu. Ya, itu penelitian yang disebutkan dalam situs tersebut menyatakan tidak ada batas aman merokok yang aman. Lah iya betul. Nah tuh kan, nah ini nih ada dibantu nih. Adakah batas aman merokok yang masih? Oke, coba Om. Gak ada. Ada. Coba di kesimpulan. Dokter Carla, siapa Dokter Carla? Itu Carla tuh Amel. Tuh Buy, baca Buy. American Cancer Society mengatakan bahwa orang yang cuma merokok 1 batang per hari itu masih memiliki kematian dini lebih besar daripada yang tidak pernah merokok sama sekali. Berarti nggak boleh. Gula. Coba Om, cari Om. Tuh. Nah, ini udah bener nih. Ini gula kan. Kalau untuk orang per hari itu 50 gram atau biar mempermudah tuh dia pakai takaran sendok makan, Buy. Tapi ini harus dibatasin lagi untuk orang yang kalau dia udah terdiagnosis atau punya diabetes. Diabetes itu pasti akan lebih direndahkan lagi takaran gulanya. Iya, itu termasuk sebenarnya bukan gula yang cuma kita minum, Om. Jadi 4 sendok gula itu termasuk yang gula kita pakai buat makan, buat ditambahkan. Iya. Nasi juga. Iya, makanya kayak Buya nih kalau minum pemanis buatan tuh gulanya aja udah tinggi kan. Jadi orang-orang bilang, "Dok, saya tuh udah batasin gula loh, Dok. Saya cuma minum pakai 2 gula per sendok, tapi ternyata masih minum pemanis buatan." Iya, yang kayak minuman kemasan, kayak gitu-gitu masih diminum. Dia nggak memperhitungkan gula yang ada di dalam di situ. Gitu. Itu sebenarnya adalah the whole konsumsi gula dalam 1 hari. Gula kan dibutuhkan kan? Iya dong. Nah, nikotin. Biar manis. Nggak, gula itu dibutuhkan kan? Iya, buat tubuh kita. Nikotin. Kagak. Maksudnya dia tidak krusial kayak gula, Boy. Gula itu kan ada sumber energi nanti di tubuh kita ya. Coba Om, kita search apakah nikotin dibutuhkan? Ada gunanya, ya. Nikotin ada gunanya nggak? nikotin ada gunanya. Apakah nikotin ada gunanya buat tubuh? Ada. Di ChatGPT aja, Om. Oh iya, benar juga. Meningkatkan kemampuan Tapi kognitif. baca dong. Zat ini dikenal sebagai senjata yang sangat ampuh untuk meningkatkan kemampuan kognitif manusia, Itu Dok. diklik semuanya dong, diklik Dok. tuh, ya Allah. Dok. Tapi Pak, itu kan ada takarannya. Nah kalau kita merokok itu kan kita akan lost tuh, nggak bisa tahu berapa nikotin yang kita butuhkan. Seperti itu. Ini kelihatan ya di YouTube-nya? Kelihatan. Oh gitu. Om, dibawain Om. Tuh, manfaat nikotin yang jarang diketahui. Ada manfaatnya loh. Oh ini bahaya banget nih, nanti nih orang-orang berdebat nih kita. Nah tapi meski bermanfaat, tapi ada dampak yang terhadap nikotin, menyebabkan kecanduan, ketergantungan. Nah tuh, dia yang bikin kita susah melepas rokok tuh dia, Boy. Si nikotin. Si nikotin ini. Makanya tadi Uni bilang itu, it's not only about the nicotine, adalah it's about the rest of zat-zat toksik lainnya di dalam rokok. Mari kita search Om, ada berapa zat toksik di dalam rokok. Ini ya Allah, nanti kalau guru-guru aku lihat gimana ya? Gak apa-apa. Ini kayak ngotot banget loh. Berapa tuh? 250 jenis zat beracun dan 70 jenis zat karsinogen, Boy. Karsinogen apa? Yang menyebabkan kanker. Ini yang udah teridentifikasi, Boy. Mungkin masih ada lagi kan yang bisa potentially bisa lebih dari itu gitu. Ini nanti mukanya Buya kelihatan kan dia betapa lihat mukanya dia udah tercengang kayak bener juga nih ponakan gue nih gitu mukanya. Dibarengin olahraga ya, Yon? Iya. Terus Gitu. Tapi memang sebenarnya itu ya rokok tuh dia berbahaya adalah karena dia sifatnya kan adiktif. Jadi kalau adiktif itu kita tidak bisa lagi merasional atau mengkontrol rokok yang kita hisap, kita konsumsi. Susahnya gitu kan. Kalau zat adiktif itu berarti logik itu udah nggak dipakai lagi kan. Coba nih tanya sama Buya deh misalnya. Buya kalau puasa Ramadan gitu ngerokok nggak? Ya enggak lah. Nah kalau Buya bisa nggak ngerokok pas bulan Ramadan, kenapa nggak di Ramadan Buya nggak bisa berhenti merokok? Karena nggak dilarang. Berarti kan sebenarnya it's not necessary for you untuk dilakukan. You can stop, right? Iya.
Gitu lah. Bulan puasa juga nggak makan, maksudnya. Tapi kan Setelah itu ya makan. Iya. Maksudnya adalah kalau tadi balingin kan, gula kan juga berbahaya, tapi gula itu kan dia memang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tapi kan kalau rokok sebenarnya tanpa rokok pun kita juga bisa gitu, Boy. Iya sih memang. Cuman Susah ya, Boy. Tapi dia mengerti sih susah, Boy. kecanduan itu akan terjadi kalau kita tahu kita bisa mendapatkannya. Betul. Kalau kita tahu bahwa kita udah tidak mungkin mendapatkannya, enggak akan lagi. Kayak kita rokok nih, itu pasti kalau lagi bengong lagi. Cuma lo naik pesawat 12 jam, Nggak ya udah tahan ya, pasti tidak ada kesempatan untuk rokok. Ya udah nggak nagih. Tapi sebenarnya gini, Boy. Ini Kenapa itu ya bisa begitu ya? itu namanya kan the idea behind addiction kan? Iya. Kalau kata Prof. Dadang Hawari, mental adiksi yang Iya. teradiksi adalah mentalnya. Kalau kita bisa menata mental kita untuk nggak pengen, itu bisa. Cuma yang jadi masalah kita tahu nih, kayak ini gue nih tahu nih, di luar ada rokok, ada korek, ada asbak, bisa nih gue ngerokok nih. Nah, tuh kepengenan itu. Kalau di pesawat kan nggak mungkin, di Kalau luar ada ada rokok. denda juga merokok, denda 1.000 euro gitu kan juga kita nggak pasti ngerokok ya, Boy. Langsung Enggak kalau karena itu. langsung kita kayak di-cut dengan the idea of paying Itu sejumlah enggak lah. denda gitu. Kalau merokok mah denda-denda itu pasti kita nyari tempat yang nggak ada tulisannya. Iya betul. Tapi Boy, sebenarnya tuh gini, mungkin karena Buya itu om sendiri ya. Jadi tapi kalau Uni nih sama pasien, misalnya dia habis kena serangan jantung atau kayak habis ketahuan ada penyakit jantung koroner, terus dia bilang nih, iya dok saya udah ngurangin, biasanya saya tuh 2 bungkus sehari, sekarang saya bisa lah cuma 5-4 gitu. Uni akan sangat mengapresiasi itu, maksudnya untuk bisa berubah begitu kan itu takes effort iya. ya. Jadi bagus Pak, nggak apa-apa, yang penting mengurangi dengan hasil akhirnya berhenti. Itu udah bagus banget. Emang merokok itu tidak bisa Pak langsung 1 hari besok berhenti merokok gitu kan. Mayoritas yang kayak gitu yang habis kena serangan jantung tuh Boy mungkin kayak angku gitu kan ya langsung berhenti. Tapi mayoritas tuh people takes time. Jadi Uni selalu appreciate effort dilakukan. Cuman kan ya kalau Buya kan masih boleh Uni marahin gitu. Kalau pasien Uni marahin kayak gitu kan nanti kan dia ini dokter galak amat gitu. Ya kalau Buya harus merokok besok nggak boleh merokok. Tapi kan gue om lo. Maksudnya kan ngapain Ya, lo nyuruh-nyuruh gue? Ya kan? Mau juga gue iya, sebagai om nyuruh-nyuruh lu. Iya juga ya. Iya. Pikir kan kesian Buy. Iya sih. Kan karena sayang. Iya benar. Kalau nggak sama pasien kan maksudnya nggak ada perasaan kalau sakit khawatir gitu. Buya udah ini belum, Buya ini kan gitu. Kalau pasien kan selepas dia keluar dari praktek kita kan sudah silakan move on with your life gitu kan. Kalau kita kan pengennya pasti yang terbaik gitu. Iya sih udah tahu sebenarnya ininya apa namanya. Cuman siapa tahu bisa digoyang. Oke, buat anak-anak muda deh Oke. ininya saran, usul. Ya jadi pesannya adalah tidak ada kata terlambat untuk hidup sehat. Hidup sehat itu seperti rajin exercise, berhenti merokok, menjaga pola makan yang lebih makan makanan yang lebih sehat, terus dan rajin-rajin kontrol kesehatan. Jangan tunggu kita sakit. Jadi nggak ada walaupun masih umur 25, 28, 30, kita tetap harus kita perhatikan. Jadi it's never too late. Nggak ada kata terlambat untuk tidak ada kata terlalu muda untuk melakukan gaya hidup yang sehat. Jangan tunggu sakit. Karena sekarang kecenderungannya anak-anak muda juga sudah beresiko. Betul. Itu untuk seluruh penyakit atau jantung aja? Kayak diabetes Bisa. ada juga? Rata-rata penyakit tidak menular kayak diabetes, terus juga sekarang ada yang masih muda 40 tahun atau maybe less dan kurang dari 40 tahun dia udah hipertensi, datang tensi udah 160 gitu kan. Dan ada beberapa kasus yang stroke, itu kan sebenarnya penyakit-penyakit yang bisa kalau kita menjaga hidup tuh menjaga hidup sehat tuh kita bisa minimalkan resiko itu gitu. Jadi ya kalau dulu kan gue masih 30, belum saatnya lah check up ya. Sekarang kalau teman-teman masih sehat, lakukanlah check up tuh at least 1 atau 2 tahun sekali, Boy. Nggak Apa apa-apa. yang dicek apa aja tuh? Gula, kolesterol, terus rekam jantung, fungsi ginjal tuh lakukan aja annually setiap tahun untuk kita check up. Jadi kalau ada penyakit atau ada kelainan kita bisa taunya lebih awal
jangan nunggu udah umur sekian atau tiba-tiba jangan nunggu udah mulai ada keluhan baru datang ke dokter gitu, udah nggak, jangan kayak gitu lagi karena kan sekarang dengan gaya hidup kita yang seperti ini kita jadi lebih beresiko seperti itu. Rokok juga elektrik jangan udah. Sangat tidak dianjurkan. Jadi sebaiknya rokok, vape, elektrik kalau bisa sih nggak usah lagi. Kalau yang masih mulai dari sekarang harus coba dikurangi dengan goalnya adalah berhenti sama sekali seperti itu. Hah? Kalau ditanya nih dari Persatuan Dokter-Dokter Internasional, mereka bilang it's equally dangerous. Jadi maksudnya ujung-ujungnya juga akan berbahaya. Jadi tidak lagi, karena gini loh, kalau kita bilang lebih berbahaya merokok, so everyone will, oh ya gue nge-vape aja gitu. Padahal ternyata vape itu kan juga ada buruknya. Jadi kita akan bilang ini adalah equally berbahaya untuk kesehatan kita, seperti itu. Rokok pasif juga. Perokok pasif itu juga berbahaya, benar, karena kan dia menghirup ya. Jadi sebenarnya tuh kalau kita ada kayak Buya gini gitu kan, selain kita harus berhenti merokok, sebenarnya salah satu edukasi yang kita lakukan adalah Pak coba mulai menjauhi lingkungan yang merokok, karena perokok pasif itu juga berbahaya seperti itu. Sama bahaya dengan merokok aktif? Beberapa bilang bahkan ada studi yang mengatakan itu bisa lebih berbahaya seperti itu. Berarti rokok. Ya kan maksudnya gini, tapi gini sekarang kita tanya nih ya, perokok pasif itu siapa sih yang paling sering kena perokok pasif? Istri kan, anak dan istri kan, nah kayak gitu. Jadi lebih berbahayanya malah lebih double karena kan orang-orang yang serumah sama kita gitu loh. Bukan berarti anti Buya kalau gitu, gue ngerokok aja gitu, orang gue nggak pasif, aktif sekalian ya nggak gitu juga, Buya, kesian yang satu rumah. Ya. Baiklah dok, kalau begitu. Semakin panjang semakin takut ini sebenarnya. Gak apa sih, tapi sebenarnya ini tuh bukan buat nakut-nakutin ya. Cuman karena ini tuh untuk meningkatkan awareness aja. Awareness kalau sekarang itu penyakit jantung nggak cuma orang tua. Orang muda tuh juga bisa. Dan ini tuh sebenarnya bisa kita cegah dengan melakukan gaya-gaya hidup yang sehat tadi. Tinggal diklik aja tuh. Kalau ada tuh punya Kemenkes cerdik. Nah, gaya hidup cerdik tuh, ada tuh dia. C-nya apa, macam-macam. Kayak gitu. Coba deh kita lihat, cerdik. Cerdik. Ceria. Cerdik merupakan perilaku hidup sehat yang mampu menjauhkan kita dari penyakit tidak menular. Salah satunya si jantung itu. Cek kesehatan secara rutin. Enyahkan asap rokok. R, rajin aktivitas fisik. D, diet seimbang. I, istirahat yang cukup. Dan K-nya kelola stres. Ini kalau teman-teman bisa baca, nanti dijabarin tuh. Diet seimbangnya kayak apa, ini kayak apa. Ini tuh udah kayak slogan kita gitu. Hidupnya yang cerdik ya. Nah, cerdik tuh yang seperti ini gitu. Kelola stresnya anak-anak muda banyak yang anxiety sekarang. Benar. Jadi ya ada di sedikit nih penelitian waktu itu di Amerika itu mengatakan bahwa 70% orang dengan stres yang tidak dikelola dengan baik itu akan memiliki resiko terkenanya penyakit cerebrovaskular. Apa itu? Penyakit kayak stroke, terus meningkatkan penyakit jantung koroner, bahkan kalau tidak dikontrol hampir 90% bisa meningkatkan resiko terjadi hipertensi. Stres itu? Yang tidak dikelola dengan baik. Gimana cara kelola stres? Jadi kalau kita merasa nih stres itu sudah sangat mengganggu, tentu aja kita harus seek treatment kan. Kayak mencari terapi baik dari psikolog atau dari psikiater, itu harus dikelola. Atau kalau stres sehari-hari, ya tinggal kita biasanya kayak practice mindfulness atau kita lebih relax, kita tahu mana, oh ya udah this is the things that I cannot control, so don't sweat over it, kayak gitu-gitu kan bisa. Jadi adalah pola berpikir ya, harus dikelola. Itu kan udah banyak tuh sekarang yang orang gencar tuh, kelola stres, jangan semua stres itu kalau sudah mengganggu, seek treatment, seek terapi, ya itu sebenarnya bagus banget gitu. Jadi jangan malu kalau memang kita udah merasa nih kayak gue stresnya udah nggak bagus nih, udah mengganggu, ya seek help gitu. Cari bantuan untuk mengelola itu. Untuk mengelola stres. Tapi kalau kata Bang Roma kan stres obatnya iman dan takwa. Salah satu memang ada dari salah satu beberapa studi mengatakan salah satu untuk mengelola stres adalah dengan mendekatkan diri ke Tuhan. Religious practice itu katanya pada beberapa itu bisa menurunkan rasa stres gitu. Berarti Bang Roma benar ya? Benar dong dia. Kak Roma dia kan juga ngomong begadang jangan bergadang. Kan kalau tidak ada artinya. Oh iya. Emang artinya apa? Lihat aja di KBBI ada. Okay. Ya ada artinya. Iya. Ada artinya ya.
Medical check up. Medical check up. EKG ya. Cek. Boleh EKG aman. Ya. Dia punya amanan. Medical check up. Langsung ya. Langsung suruh MCU satu. Iya. Bawa alat nggak, Dok? Apa enggak? Bawa alat nggak, Dok? MRI. Setahun kalau masih nggak kalau tidak punya faktor resiko, misalnya sehat-sehat ya, nggak hipertensi, nggak ada gula, nggak obes, keluarga sehat, biasanya itu kita ya 1 tahun 2 tahun sekali lakukan aja. Kalau udah ada faktor resiko bisa agak lebih setahun sekali atau mungkin lebih pendek gitu. 6 bulan sekali. Ya siapa tahu ada rumah sakit yang mau ngasih endorse. Gue mau itu sih, sekeluarga nih di RSUI Depok. RSUI, oke, boleh. Bagus. Di RSUI. Udah di Depok sekarang ya? FK RSUI ya? mana? Kasih Depok. Ya, RSUI Depok. FK masih di situ, dekat sekolah Uni dulu di Salemba. Udah di sana juga. Udah di Oh, sana sana juga tuh. ya? Oh, oke. Spesialisnya mungkin yang di situ. Oh iya, mungkin. Atau koas ya. Iya, RCM. Iya. Oke, Dokter Putri, terima kasih. Sama-sama, Boy. Mudah-mudahan banyak yang tergerak untuk hidup sehat. Amin ya Allah. Tidak ada kata terlalu muda untuk bergaya hidup sehat. Benar-benar. Tidak ada kata terlalu tua untuk berhenti ngerokok. Betul. Kadang-kadang, udah nanggung nih gitu. Jangan loh, Boy. Hidup lah harus yang panjang, bahagia. Nanti kan Boy ya belum nggak mau lihat Universitas S3. Ya mau sih. Ya udahlah. Berhenti lah 4 rokoknya. tahun lagi tapi ya. Bisa lah, Boy. Iya, insya Allah. Insya Allah. Cincai lah. Buya sih ngeliat, kayaknya Angku sama Uci umurnya panjang dah gitu. Alhamdulillah, amin. Alhamdulillah, amin. Tapi pas ngeliat, lah bapak umurnya pendek. Ternyata umurnya pendek, aduh. Banyak lah, ntar Buya panjang lah. Iya, dia gue malah yang lebih ini. Gue tuh terlalu gitu. Kayaknya nyokap bokap gue umurnya panjang-panjang dah. Keturunan umur panjang gitu. Tapi begitu, lah abang gue meninggal, adik gue meninggal. Berarti Buya panjang umurnya. Amin. Oke, Dokter Putri, terima kasih. Mudah-mudahan S3 aja selesainya Amin. cepat. Nggak mungkin cepat juga ya, memang udah 4 tahun Tepat ya. waktu lah. Tepat waktu. Tapi mudah-mudahan berkah. Amin ya Allah. Suaminya juga cepat kelar. Amin. Cepat praktek. Amin. Cepat balikin modal-modalnya Amin. yang udah keluar. Yang sudah dikeluarkan. Tapi yang paling penting banyak manfaat buat lingkungannya, Betul, Umi. benar, Jadi benar. dokter jangan balik modalnya yang diduluin ya. Yang bermanfaatnya buat orang. Kayaknya kalau kita udah bermanfaat, Insya Allah akan ada kembali ke kita. Betul. Bentuknya apapun. betul. Ya, keren. Ini karena sering nonton Buya dulu. Oke lah kalau begitu, sampai ketemu lagi di Hohoi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi, tahu tapi tidak mengerti karena kami HI.